Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 13 Juli 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Dipuji tetapi juga dicela. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Wahyu 2 ayat ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekitar tahun 50 Masehi, rombongan pengikut Yesus yang dipimpin Paulus tiba di kota Efesus. Mereka baru menyeberang dari wilayah Yunani dalam perjalanan misi kedua. Saat itu minoritas Yahudi ada di Efesus dan mereka memiliki sinagoga. Ketika Paulus tiba di Efesus, mereka tinggal beberapa hari dan Paulus mengunjungi sinagoga. Ia diterima dengan baik. Namun ia harus segera kembali ke Yerusalem. Sekitar 2 tahun kemudian, seorang pengikut Yesus bernama Apolos tiba di Efesus dan memberitakan Injil. Kemudian ia pindah ke Korintus. Ketika Paulus melakukan perjalanan misi ketiga dan tiba di Efesus lagi, ia menemukan ada 12 orang yang percaya kepada Kristus. Kali ini Paulus memutuskan untuk tinggal di sini dari tahun 52 sampai tahun 54 Masehi. Selama 3 bulan ia berkhotbah di sinagoga. Kemudian pindah ke ruangan yang bernama Tiranus. Hasilnya luar biasa. Banyak orang menjadi percaya. Dengan demikian gereja di Efesus telah dilahirkan. Dalam rangkaian surat yang ditujukan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, jemaat Efesus adalah jemaat yang pertama disapa. Jemaat ini memperoleh pujian yang luar biasa. Pertama, Tuhan memuji jemaat ini karena ia hidup, giat, aktif, dan bekerja keras. Tuhan senang kepada jemaat yang dinamis, bukan jemaat yang beku atau suam-suam kuku, alias jemaat yang mati enggan, hidup pun tak mau. Kedua, Tuhan memuji jemaat Efesus karena jemaat ini serius dengan imannya. Komitmen penuh terhadap kemurnian ajaran mereka. Karena itu, mereka sangat mewaspadai guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat. Ketiga, Tuhan memuji jemaat ini karena keuletan, ketabahan, dan kerelaan menderita dan berkorban demi Kristus. Namun jemaat Efesus mendapat kritik yang begitu keras. Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jemaat Efesus didesak untuk bertobat. Bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang dilakukan mereka sehingga Tuhan Yesus dengan keras memerintahkan agar mereka bertobat. Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Jemaat Efesus begitu fanatik memegang kemurnian ajaran dan mereka melihat semua yang berbeda sebagai musuh yang harus ditumpas. Mereka tidak memandang orang yang berbeda sebagai domba tersesat yang mesti dicari, apalagi sebagai sesama yang punya kelemahan sehingga layak dikasihi. Mereka kehilangan kasih terhadap orang-orang lain. Hari ini, kita belajar dari jemaat Efesus. Sekalipun jemaat Efesus adalah jemaat yang giat, aktif,
bekerja keras, serius dengan iman, komitmen penuh dengan kemurnian ajaran, dan lain-lain. Tetapi ketika mereka meninggalkan kasih yang semula, Tuhan Yesus mencela mereka. Baiklah, kita tidak meninggalkan kasih yang semula. Dasari semua tindakan kita dengan kasih. Kasih selalu berusaha mengoreksi, bukan serta-merta memvonis mati. Kasih mengampuni, bukan mengutuki. Kasih rindu untuk membawa yang sesat kembali, bukan mengusir mereka pergi. Kata-kata bijak hari ini, kasih itu mengampuni dan menerima kembali, bukan mengutuki dan mengusir pergi. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa, aku tidak ingin Tuhan mencelaku, karena ternyata aku telah meninggalkan kasih yang semula. Bantu aku untuk tetap hidup dalam kasih. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu tetap semangat untuk menjadi saksi Tuhan dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.